bagaimana sebenarnya latar belakang keluarganya dulu, terus kemudian bisa sampai ke puncak kesuksesan seperti hari ini, Gus? Iya, saya jujur, Bapak Ibu saya buta huruf. Alhamdulillah saya mondok di Al-Amin, dan Al-Amin bagi saya adalah cinta saya gitu. Saya sangat bangga dengan pesantren ini, terutama Kiai Idris Jauhari. Ya, Kiai Idris bagi saya bukan hanya kiai tapi orang tua saya. Tapi ketika saya selesai dari Al-Azhar, saya suan ke Kiai bilang, coraan lebih bagus nang Jakarta. Kalau Kiai Idris saat itu minta saya ngajar di Al-Amin, saya tidak akan jadi duta besar, saya tidak akan menjadi elit partai sampai sekarang. Momen yang ketiga saya masuk PDI atas restu beliau. Jadi memang banyak bertanya-tanya ini, Gus. Dari sekian banyak pesantren di Indonesia, kenapa video Hari Santri pertama yang dirilis oleh Presiden Jokowi itu karena di lingkaran presiden yang betul-betul ikhlas dan sabar adalah dunia Al-Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura, kembali lagi dalam program Catatan Pena. Hari ini bagi kami sungguh sangat spesial karena studio Catatan Pena Klik Madura kedatangan tamu yang istimewa, luar biasa. Beliau adalah Duta Besar Indonesia untuk Tunisia yang beberapa hari lalu baru dikukuhkan menjadi Ketua DPP PDI Perjuangan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati. Dan barangkali banyak yang belum mengetahui ternyata beliau ini warga asli Kabupaten Sumeneb, tepatnya Desa Kapedi, Kecamatan Buluto, Kabupaten Sumeneb. Gus Zuhairi Misrawi. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang ke studio. Sebuah kehormatan dan selamat untuk Klik Madura menjadi media yang terus memberikan edukasi, menginspirasi, dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas ucapan selamatnya, terutama judul anak nelayan menjadi elit partai gitu. Jadi saya bangga sebagai anak nelayan karena itu ada pepatah yang sangat terkenal, dan saya gunakan ini menjadi bahasa diplomasi di Tunisia, di forum-forum internasional yang sering saya pepatahnya bental ombak sapu angin. Sapu angin ya. Saya selalu menyampaikan kata ini, saya terjemahin ke bahasa Arab, saya terjemahin ke bahasa Inggris. Bental ombak sapu angin, berbantal ombak berselimut angin, bahwa hidup itu harus dipertaruhkan, diperjuangkan. Yang kata Bung Karno, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Jadi sebenarnya saya agak sedih karena belakangan orang Madura pakai bahasa Indonesia, terutama yang kecil-kecil. Iya, betul. Kenapa terjadi perubahan ini? Padahal Madura sangat kaya dengan filsafatnya, dengan kearifan lokalnya. Maka saya hari ini pakai sarung, pakai kopiah. Kearifan lokal Madura itu membuat tidak ada batas di antara kita, kehangatan, persahabatan. Sekali lagi terima kasih Klik Madura. Dan itu harus dipertahankan. Harus dipertahankan karena kearifan lokal di mana kita bisa berbincang-bincang secara terbuka, bisa tertawa, guyup bersama saudara, itu kan tanian lanceng. Saya tuh dulu ketika hidup di dalam tradisi kearifan lokal tanian lanceng itu, nonton TV bareng-bareng, bakar jagung bareng-bareng, terutama di bulan purnama, main bareng-bareng. Kebersamaannya luar biasa. Betul, ya? sebab memang kalau kita hidup bareng-bareng itu, atau dalam bahasa Bung Karno gotong royong Pancasila itu, kita akan berhasil. Jadi kearifan lokal, saya minta tolong supaya bahasa Madura tetap menjadi bahasa yang mempersatukan kita sebagai orang Madura. Gotong royong, kebersamaan itu sebenarnya sudah diajarkan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat Madura. Saya kan tumbuh dalam tradisi ini. Kebanggaan saya itu saya menjadi warga Madura.
Oke. Jadi saya kemana-mana, saya bangga karena saya hidup dalam tradisi ini, saya hidup dalam filosofi orang Madura, dan saya hidup dalam kearifan Madura. Sekarang ada Abah Zawi Imron, saya bilang mudah-mudahan Abah usianya panjang, karena Abah ini yang masih terus menghadirkan tradisi-tradisi kearifan lokal Madura. Ya, betul. Nah, Di tengah perkembangan yang sudah sangat pesat sekali ya. Persis. Jadi siapapun yang masih menjaga kearifan lokalnya, seperti yang disampaikan dalam pidato Ibu Megawati Soekarno Putri di dalam kongres kemarin, kenapa Bali berhasil? Karena kearifan lokalnya. Dulu ketika masih kecil, saya merasakan bahwa makan jambu gratis, makan mangga gratis. Betul. Saya masih naik siwalan, saya masih naik memetik kelapa muda. Gratis, gak beli dulu. Iya, betul. Jadi kalau sekarang misalnya kita makan buah-buahan dihitung per kilo berapa. Iya, makan laang itu, airnya siwalan itu menyegarkan sekali. Dan mestinya kearifan-kearifan lokal ini terus dipertahankan, dan saya berharap Klik Madura terus menyuarakan kearifan lokal dari kemaduraan kita. Kemadurannya, siap. Gus, ada yang menarik kemarin, wartawan kami membuat headline berita bahwa anak nelayan jadi elit partai, kira-kira gitu. Gus Mis ini bagaimana sebenarnya latar belakang keluarganya dulu, terus kemudian bisa sampai ke puncak kesuksesan seperti hari ini, Gus? Iya, saya jujur, Bapak Ibu saya buta huruf. Bapak bisa baca sedikit, sekolahnya sampai kelas 6 SR. Oh, sekolah rakyat ya? Ibu bahkan tidak sekolah sama sekali. Oh. Ibu saya buta huruf, tapi alhamdulillah kedua orang saya tidak buta hati. Iya. Saya itu dikader oleh Bapak menjadi nelayan. Karena memang di Madura begitu, kalau orang tuanya nelayan, anaknya nelayan. Kalau orang tuanya petani akan menjadi petani. Kalau pengusaha tembakau, anaknya menjadi pengusaha tembakau. Betul. Saya masih ingat waktu itu, saya sudah dikader oleh Bapak untuk menjadi nelayan. Sempat ikut ke laut? Ya sering, bukan sempat. Karena nelayan. Iya. Tetapi saya sejak kecil suka membaca, suka belajar. Dulu kan belajarnya nggak ada lampu. Saya dalam tahun 80-an belum ada lampu di Madura ini. Iya, belum ada televisi. Alhamdulillah belum ada HP kayak sekarang. Sehingga dulu tuh pakai Petromak belajarnya kan. Ya kan, pakai Petromak belajarnya dulu tuh, dan saya memang rajin belajar. Setelah Bapak Ibu saya melihat bahwa saya rajin belajar, membaca, saya dulu alhamdulillah ya, baik itu di KPD, di SD maupun di Alamin, saya alhamdulillah. Sekarang mungkin masih nilai saya di Alamin yang tertinggi sampai sekarang. Jadi semua saksi lah, saya nggak bicara. Iya, saya suka belajar. Nah, Bapak Ibu saya kemudian mereka musyawarah, anak kita ini sepertinya rajin belajar dan tidak mungkin dilanjutkan untuk menjadi nelayan. Ini saya mondok di Alamin, dan mondok di Alamin itu bayarnya SPP pertama kali pendaftaran Bapak saya bayarnya pakai ikan. Pakai ikan? Jadi ikan itu dijual. Waktu itu uang pendaftaran 123.000. Tahun berapa itu, Gus? Tahun 89. Tahun 89? Iya. Oke. Karena ini memang tradisi kearifan lokal itu. Iya, betul. Kalau sekarang orang Madura nggak punya ATM, nggak punya uang kan ribut. Dulu enggak, kita punya ikan tuh udah seneng. Punya buah-buahan, punya jagung itu. Kalau sekarang kan kalau nggak punya ATM gitu. Iya. Kalau nggak punya nomor rekening kan. Seolah-olah tertinggal. Bahkan masih ada di kampung, ada tradisi barter. Yang punya ikan beli beras, yang punya beras beli ikan. Itu kan kearifan lokal. Gitu loh. Kenapa kebahagiaan selalu sangat materialistik, kapitalistik, seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi saya dulu memang dikader jadi nelayan, tapi Bapak Ibu saya walaupun buta huruf kan tidak punya buta hati. Tidak buta hati ya. Kebetulan di kampung ada kakak sepupu yang mondok di pesantren. Bayangan Bapak pada waktu itu, saya itu bisa jadi imam sholat. Imam sholat, jadi Bilal. Karena dulu sepupu saya jadi imam sholat, jadi Bilal, jadi imam, bisa mimpin takbiran. Jadi mondok di Alamin itu dulu bayangan bapak saya bukan jadi duta besar, tidak ada. Jadi menjadi imam sholat, dan sampai sekarang masih jadi imam sholat saya, masih jadi khotib, gitu. Karena itu cita-cita bapak ya? Cita-cita bapak. Maka saya sampai sekarang kalau di mana-mana saya fasih gitu, karena itu memang alhamdulillah saya mondok di Alamin, dan Alamin bagi saya adalah cinta saya gitu. Saya sangat bangga dengan pesantren ini, terutama Kiai Idris Jauhari.
Ya Kiai Idris bagi saya bukan hanya kiai tapi orang tua saya. Yang banyak mengajarkan tentang jalannya hidup. Saya sangat dekat dengan Kiai, sangat dekat. Dengan Kiai Idris ya? Dengan Kiai Idris sampai di akhir hayat. Bahkan ketika beliau meninggal, saya sudah di Jakarta, saya juga ikut menyolatkan, ikut mengantarkan jenazahnya, dan saya masih ziarah ke makam Kiai, masih berbicara secara spiritual. Karena Kiai Idris ini idola saya. Kiai Idris Jauhari itu menarik sebagai idola. Beliau itu pemimpin. Pemimpin pesantren, pemimpin masyarakat, hidupnya sederhana, dan itu yang saya pegang. Walaupun jabatan saya sekarang duta besar sangat tinggi, jabatan setingkat menteri, mewakili negara di pentas internasional dan diplomasi, tetapi role model saya tetap Kiai Idris Jauhari. Saya belajar, Kiai Idris itu sederhana, suka baca buku, suka menulis, dan hidupnya ya untuk, maka alumni Al-Amin kan apa? Pak Kiai saya itu nggak suka alumni jadi PNS. Karena kata Kiai kalau jadi PNS, ini cerita saja ya, bukan. Kata Pak Kiai bilang, kalau jadi PNS itu ngajar berharap ada bulanan. Padahal di Al-Amin itu ngajar tuh nggak ada gaji gitu loh. Ya yang saya cerita itu tadi bahwa perisai harus ikhlas, harus tulus, harus sabar. Saya belajar dari Kiai Idris Jauhari. Dan Kiai Idris ini yang minta saya kuliah di Mesir, di Al-Azhar. Ada dua peristiwa. Cong, mangkat ke Mesir. Oh, kenapa Kiai? Aftina tandi biaya. Lah Cong bismillah mangkat. Jadi kalau saya nggak kuliah ke Mesir, saya tidak mengerti dunia internasional, tidak mengerti bahasa Arab. Saya fasih bahasa Arabnya. Itu momen Kiai Idris. Yang kedua, saya ini kader pesantren, saya bicara. Saya mestinya harus ngajar di Al-Amin. Tapi ketika saya selesai dari Al-Azhar, saya suan ke Kiai. Kiai bilang, coraan lebih bagus nang Jakarta. Kalau Kiai Idris saat itu minta saya ngajar di Al-Amin, saya tidak akan jadi duta besar, saya tidak akan menjadi elit partai sampai sekarang. Momen yang ketiga, saya masuk PDI atas restu beliau. Oh, ini yang perlu di publik nih. Artinya ini kan selama ini menjadi tanda tanya, kok bisa lulusan pesantren Al-Amin pula, kemudian masuk di PDI Perjuangan. Saya masuk PDI izin beliau. Izin Kiai Idris? Iya, dari saya yang dekatnya dengan Kiai Idris. Oke. Saya izin sama beliau masuk PDI ini. Gimana ceritanya? Wah, itu dinamikanya besar. Entah jong kelu. PDI jong. Waktu soal, kemudian pamit mau masuk PDI? Iya. Entah jong. Entah gelu-gelu, berem aja gitu ya. Karena dengan beliau bahasa Madura, dengan Kiai, saya bisa berbicara sangat dekat, dan saya masih kalau lagi gelisah minta amalan sama Kiai. Kiai minta amalan saya lagi ini, masih dikirim amalan sama Kiai. Kalau nanti ada yang minta amalan dari Kiai Idris saya kasih. Saya ini santri murni. Jadi lah gelu jong. Saya bilang, Pak Kiai ini partai besar, PDI Perjuangan, dan kita harus melebarkan pengabdian di partai ini. Tahun berapa itu, Gus? Itu saya masuk PDI 2005-2006. 2005-2006 ya, oke. Yang bikin Kiai bisa menerima saya terakhir karena ada temannya almarhum Kiai Idris ketika di Gontor. Oke. Artinya sebelumnya tidak diizinkan? Iya, entos gelucong itu udah perdebatan. Masuk PKB atau P3? karena kan nama pondok, saya alumni pesantren Al-Amin. Kok masuk Partai Nasionalis? Betul. Gitu, dan almarhum Kiai Idris kan ya sama lah dengan kiai yang lain. Pengen santrinya kalau berpolitik, kalau tidak di PKB atau di P3. Betul. Ada yang nyelamatin saya dan bisa menyampaikan Kiai, temannya Kiai Idris namanya Zainul Ahmadi. Zainul Ahmadi itu adalah Sekretaris Jenderal Baitul Muslimin. Saya partainya PDI Perjuangan ya. Itu temannya Kiai Idris. Waktu di Gontor. Di Gontor, oke. Akhirnya saya bawa Zainul Ahmadi ke Al-Amin. Ceritalah. Setelah itu saya mengatakan dikasih stempel atau direstui lah oleh Kiai untuk di partai ini. Iya. Ini informasi penting buat seluruh alumni Al-Amin dan para santri Al-Amin bahwa beliau ini masuk di PDIP itu atas restu Kiai. Iya, dan sekarang itu gitu. Ada geng Al-Amin di PDI. Iya, betul. Jadi kalau ada alumni Al-Amin mau masuk di PDI, ada pintunya saya. Iya. Sekarang. Jadi ada anggota DPRD, ada beberapa alumni Al-Amin. Oke. Yang sekarang di PDI. Dia memang Al-Amin kan ada di mana-mana. Di PDI Perjuangan. Yang saya sangat bangga
Hari Santri Nasional itu, tanggal 17 Oktober itu. Hari santri pertama yang Hari ditetapkan oleh pertama itu pada zaman Presiden Jokowi. Videonya itu Masjid Al-Amin. Itu semata-mata karena saya alumni Al-Amin. Wah, luar biasa. Jadi memang banyak bertanya-tanya ini, Gus. Dari sekian banyak pesantren di Indonesia, kenapa video Hari Santri pertama yang dirilis oleh Al-Amin. Presiden Jokowi itu Karena Al-Amin? di lingkaran Presiden yang betul-betul ikhlas dan sabar adalah alumni Al-Amin. Betul. Saya profil ke Idris. Saya ketika mengabdi di mana-mana, ke Idris mengajarkan jangan jadikan materi dan uang itu tujuan dalam hidup. Saya belajar sampai sekarang. Saya kalau ketemu, saya nggak ingin tujuan saya mengabdi hanya untuk Uang. Kalau bahasa Maduranya tamanco. Iya, betul. Nah, sebenarnya pesannya ke Idris. Kalau manusia hidupnya hanya untuk uang, apa bedanya kita dengan hewan? Itu pesannya ke Idris. Oke. Jadi luar biasa sekali almarhum Idris dan memberikan putranya Kiai Gozi sama Ibu Nyai tahu saya dekat banget. Saya filsafat hidup saya ke Idris sampai sekarang. Oke. Ketika pulang ke Madura pasti saya nyekar, pasti nyekar ke makam ke Idris. Saya masih baca tahlil untuk ke Idris. Karena tanpa ke Idris tidak ada Zuhairi sekarang. Iya. Jadi sangat dekat dengan beliau. Idola saya sampai sekarang. Tentu sekarang ya idola saya Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya pernah dekat dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Iya. Sampai karena belakangan saya kan anak nelayan tapi dipanggil Gus. Gus ya, betul. Saya sama Kiai Idris dipanggil Gus. Oke. Gus bagaimana? Karena Gus saya pemberian, walaupun saya juga keluarga ada lulusan Tubuh Ireng. Keluarga saya yang ngasih nama saya itu Kiai Haji Rasul. Haji Rasul ini juga keluarganya Al-Amin, lalu juga sangat dekat dengan Tubuh Ireng. Masih salah murid dari antara Hadratus Syekh Masari. Memang dari keluarga saya memang ada darah birunya, tapi sekarang darah saya merah. Iya. Saya dipanggil Gus, dapat Gus itu dari Gus Dur. Iya, betul. Itu saya dapat ceritanya tapi sedikit, Gus. Mungkin bisa diceritakan. Jadi seorang anak nelayan tiba-tiba dipanggil Gus. Ternyata Gus ini adalah hadiah dari Gus Dur. Betul. Waktu itu, ya. Saya kan aktivis NU. Aktivis pusat lah NU. Ketika saya di Mesir, aktivis dari pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Mesir, dan berkenalan dengan Gus Dur kan dalam hidup saya, sehingga saya membantu PBNU di Lakpesdam, lalu juga menjadi steering committee dan OC dan SC di dalam Muktamar NU, terutama Muktamar 2004 di Solo, Muktamar 2009 di Makassar. Di Makassar, betul. Dan saya elitnya cendekiawan NU kan. Iya, betul. Semua orang mengenal saya tumbuh dan besar dalam tradisi ini. Lalu kemudian Gus Dur, jadi cocok dipanggil Gus. Maka saya Gus Dubes atau Gus Misrawi, nama bapak saya itu almarhum. Bapak saya itu lucu sekali. Di antara teman-temannya di kampung, yang paling bahagia saya. Kenapa? Karena nama saya ada di TV terus. Zuhairin itu nama saya, Misrawi nama bapak. Jadi bapak itu kalau guyon sama teman-temannya, lihat tuh ada nama saya. Jadi nama aslinya Zuhairi. Zuhairi saja ya? Zuhairi, nama saya di Al-Amin Zuhairi. Okay. Maka kemudian karena di Mesir harus nggak boleh satu nama kan kalau di Timur Tengah. Oke. Harus nama dua. Itu namanya Misrawi. Misrawi itu nama bapak saya. Oh, memang tidak sengaja ditulis bin Misrawi gitu, Gus? Ada, sebenarnya ada binnya. Okay. Iya, tapi khawatir ada bin Laden. Ya, jadi karena di Timur Tengah ya, ngeri-ngeri. Iya. Jadi saya kalau ingat ke Idris itu ya, bagi saya sangat spesial, dan bapak saya sedekat dengan almarhum ke Idris. Dan bagi saya siapapun saya mengajarkan, jadikan guru kalian adalah teladan kalian. Dan orang tua pastinya. Karena orang tua itu cintanya tidak terbatas, pengorbanannya tidak terbatas. Iya, betul. Iya, orang tua itu tempat kita bertapa, tempat kita tirakat. Misalnya sekarang saya dari kongres di Bali, saya bilang sama ibu saya mau mampir karena ibu saya sudah semakin tua. Kata ibu saya melarang untuk ke Madura. Gak usah itulah, gak usah mampir karena sudah ada WhatsApp dan macam-macam. Tapi saya bilang sama ibu saya pulang lah.
Jadi saya dari Kongres, saya langsung ke sini. Dari Tunisia ke Bali Kongres langsung. ke Bali. Dari Bali saya jalur darat karena pesawat udah penuh. Saya jalur darat, perjalanan sekitar 23 jam. Jauh sekali. Dari Tunis ke Bali cuman 15 jam. Dari Bali. Iya. Itu betapa saya tuh kalau sudah masuk Madura hati saya bergetar karena ini saya lahir di sini, saya sekolah di sini. Apalagi lewat di depan Ponpes Al-Amin ya. Oleh itu udah pondok yang saya berhutang budi lah. Saya Al-Amin bagi saya itu adalah cinta saya. Okay. Saya tidak apapun lah yang terjadi mungkin tahu, tapi Al-Amin itu cinta saya. Artinya tanpa Al-Amin dan tanpa gitu Ya, hari. Al-Amin cinta saya. Kapan saja Al-Amin memanggil saya pasti datang. Oke. Luar biasa. Sekarang saya selalu kalau saya sangat senang kalau saya bilang kalau dipanggil Al-Amin depan saja untuk memberikan masukan. Ya, karena faktanya sekarang alumni Al-Amin yang berhasil ya saya. Iya. Karena satu-satunya alumni Al-Amin yang jadi dubes, ya. Yang tingkat nasional dalam segala hal. Oh, iya. Dalam segala hal. Jadi sebenarnya ya Al-Amin cinta saya lah. Saya selalu berhutang bisa sampai akhir hayat saya berhutang budi pada pesantren, pada kiai, pada guru-guru di Al-Amin sini. Terus sebegitu berhutang budinya kepada Al-Amin, apa kira-kira yang bisa diberikan Gus Dubes kepada Segalanya apapun ketika diminta. Di Tunisia kalau ada anak alumni Al-Amin mendaftar saya luluskan. Iya. Sekarang di Tunisia itu ada 2 anak Al-Amin. Oke. Alhamdulillah prestasinya bagus. Saya bilang kan di Tunisia itu mahasiswa sekarang sekitar 500-an. Mahasiswa Indonesia gitu ya? Iya, ada pesantren besar. Anak Al-Amin sekarang tinggal ada 3. 1 duta besar. 2 mahasiswa. Iya. Dan selalu cerita. Betul. Ya, kita jangan tercerabut dari akar. Ya, tanaman saja kalau tidak punya akar mati, apalagi manusia. Ya, akar kita, kalau akar saya Madura, orang tua, pesantren. Apapun kita tidak boleh tercerabut dari akar. Kalau kita tercerabut dari akar, kita mati. Mati. Tanaman aja mati gak punya akar. Apalagi kita manusia. Maka saya cerita tadi banyak tentang Kiai Idris. Sosok yang idola saya, yang mengajarkan ketulusan, mengajarkan pentingnya ilmu, terus belajar tiada henti, terus mengabdi, Ikhlas juga. Ikhlas tadi itu, ikhlas. Kalau mau sukses 2 kuncinya ikhlas dan sabar. Ikhlas itu ya kita jangan dibuat-buat, apapun kita harus ya semua dilaksanakan dengan penuh ketulusan total. Yang kedua sabar. Saya ini di PDI 20 tahun. 20 tahun ya? 20 tahun. Bukan kader karbitan gitu ya? Kalau tanya, kalau dibelah saya ini langsung menjong putih. Ya karena memang banyak yang tanya Gus, itu kok ada nama Zuhair Misrawi, tiba-tiba jadi ketua DPP lagi gitu kan? Iya, saya ingat pesannya Mbah Maimun. Waktu itu saya mengantarkan Presiden Jokowi kampanye 2004. Ketemu Mbah Maimun. Jimatnya Indonesia itu 2. 1 NU, 2 kaum nasionalis PD Perjuangan. Jadi kalau NU dan nasionalis bersatu, insya Allah Indonesia selamat. Iya. Dan saya Orang NU ada di saya PDI. NU dan PD. Iya. Inilah, dan saya selalu mengatakan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, Indonesia betul mempunyai PD Perjuangan dalam politik. Karena PD Perjuangan menjaga Indonesia melalui Pancasilanya, tetapi juga perhatian dengan wong cilik, orang-orang miskin. Kalau maka contohnya itu seperti Klik Madura, anak nelayan jadi elit partai. Betul. Hanya di partai ini orang-orang kaum marhen atau bahasanya Bambang Pacul Korea ini bisa muncul. Iya, betul. Iya. Misalnya sekarang kalau di Madura, Buya Said Abdullah itu kan dari kelas yang paling bawah. Iya. Di Sumeneb, tapi dia muncul menjadi kekuatan besar di Madura dan di nasional. Di nasional betul. Jadi ya ya kita nggak boleh seperti yang saya tulis meratapi kita dari keluarga siapa lahir, di mana kita lahir, tapi kita harus berjuang. Ada pun ilmu, tulus dan cinta tanah air. Saya 20 tahun di PD Perjuangan. Ya saya dialamin cuma 6 tahun ya. Artinya mondoknya lebih lama di Lebih lama mondoknya di PD PD Perjuangan. Perjuangan. Karena PD Perjuangan ini memang ngurus Indonesia, membangun Indonesia. PD Perjuangan ini.
Gus, hari ini posisi sebagai Dubes, kira-kira apa yang bisa dilakukan Gus Dubes ini untuk Indonesia dan untuk Madura khususnya, Gus? Ya, sekarang ini peluang untuk menembus pasar internasional itu sekarang terbuka. Oke. Dengan digital dan teknologi yang berkembang. Saya tadi dari Perenduan melihat UMKM Perenduan. Perenduan itu ada UMKM-nya bagus sekali kan, terutama makanan-makanan yang dibuat oleh masyarakat pengrajin tradisional. Dan kita sekarang sudah punya warung Madura di mana-mana. Betul. Ya. Kemarin di Bangkalan juga ada warung Madura. Mimpi saya itu kita punya warung Madura di Perancis. Ini akan saya wujudkan. Kita punya warung Madura di London. Kita punya warung Madura di Washington DC, di pusat kekuasaan Amerika. Kita punya warung Madura di Tunisia. Kita punya warung Madura di Saudi. Kalau kita sudah punya warung Madura, UMKM dari Madura bisa masuk ke internasional. Iya. Saya bilang ketemu sama teman saya tadi di warung. Di warungnya, saya nunggu teman saya 30 menit. Terus saya bilang itu duta besar nunggu. Saya bilang itu mimpi saya. Bagaimana produk-produk Madura guru internasional. Tetapi pada akhirnya ini harus ada pemerataan dari segi keadilan ekonomi. Ini masyarakat wong cilik di Madura ini harus kita bantu untuk angkat martabatnya. Lalu kemudian pendidikan, saya selalu kalau pulang ketemu dengan ponakan-ponakan. Habis ini saya ketemu dengan ponakan di Mandua. Ada yang sekolah di Mandua, anaknya sepupu saya, ponakan saya, dari WA. Kaci katanya di Pamekasan, saya mampir lah Mandua tak lagi. Saya selalu mengajarkan, jadikan pendidikan itu jalan untuk melenting, jalan untuk memperbaiki kehidupan. Percaya itu. Ya, ada satu hadis yang saya belajar di Alamin. Ini selalu saya baca di forum-forum internasional. Hadis ini diajari di kelas 2 di Alamin, atau 2 SMP, atau 2 sanawiyah. yang Ini hadis yang jimat saya. Man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Hadis ini ada di kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab tentang babul ilm. Apa itu? Kalau ingin dunia dengan ilmu, kalau ingin akhirat dengan ilmu, kalau ingin keduanya dengan ilmu. Oke. Itu aja. Saya bilang pendidikan di Madura harus dikembangkan. Pamekasan luar biasa pendidikannya, di Sumeneb juga. Ini satu step yang sangat baik. Didorong agar walaupun sekarang itu memang mau tidak mau orang Madura itu harus fasih bahasa Inggris. Oke. Saya ini alhamdulillah menguasai bahasa ibu saya, bahasa Madura. Bahasa Indonesia baik banget saya. Lalu saya bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Perancis. Oke. Saya bilang sama orang Madura, kalau kita mau kompetisi harus menguasai bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Dan sebagian besar bahasa yang dikuasai Gus itu didapat dari Alamin ya? Ya pastilah. Alamin itu cinta saya. Iya. Alamin itu cinta saya. Jadi cinta sejati saya itu di Alamin. Karena kalau tanpa Alamin saya tidak bisa seperti sekarang. Maka pendidikan penting di Madura ini. Terutama kenapa Indonesia tidak bisa berkompetisi di panggung internasional. Kita kalah dengan Filipina. Kita kalah dengan Singapura, kita kalah dengan Malaysia. Karena satu faktornya bahasa saya. Alhamdulillah saya bisa mengalahkan Filipina, Singapura di Tunisia. Saya bisa membuktikan, saya bisa mengalahkan negara-negara yang ini susah dikalahkan dalam konteks diplomasi. Dalam konteks diplomasi. Diplomasi. Iya. Makanya China, Amerika saya lewati aja. Iya. Saya kalau di dalam diplomasi saya bilang sama Cina Amerika non kelenon menumpang lewat. Iya. Maka tidak heran kalau hari ini Gusmis ini banyak yang mengatakan bahwa salah satu diplomat terbaik di Indonesia hari ini. Iya, alhamdulillah karena tadi itu ketulusannya. Sampai orang-orang Arab itu kalau pidato tanya saya bahasa Arab saya benar nggak? Saya bilang salah. Ya hati-hati, belum tentu orang Arab bahasa Arabnya benar. Belum tentu orang Inggris bahasa Inggrisnya benar. Oke. Karena itu makomnya makom bahasa tinggi kan. Yeah. Bahasa Arab Al-Quran atau bahasa Inggris akademik Inggris atau diplomatic English. Jadi belum tentu. Maka kenapa kita kalah dengan negara-negara lain karena faktor bahasa. Kuasai bahasa. Sekarang bahasa Inggris mau tidak mau di Madura harus ada kampung Inggris seperti di Kediri dibuatin semua pada kampung Inggris, Pamekasan ada kampung Inggris. Anak-anak yang kecil-kecil diajari bahasa Inggris.
Misalnya, ya, kalau tidak begitu, kita tidak akan go internasional. Kita tidak akan hadir. Apalagi diplomat. Diplomat itu kalau nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab di kawasan timur. Alhamdulillah sekarang dengan segala kebanggaan saya pada Al-Amin, tempat saya belajar bahasa Arab dulu, bahwa saya ini satu-satunya duta besar Indonesia di kawasan Timur Tengah yang bisa bahasa Arab. Hanya alumni Al-Amin. Biar Al-Amin tahu. Iya. Bahasa Arab saya itu fasih. Komunikasi. Saya bisa ngelawak dengan bahasa Arab. Itu puncak dari bahasa Arab, bisa ngelawak dalam bahasa Arab. Saya bisa nulis dalam bahasa Arab. Saya bisa tampil di TV-TV dan orang terpukau dengan bahasa Arab saya. Dan banyak sekali raja-raja di Timur Tengah hormat sama saya dengan bahasa Arab saya. Dan itu didapat dari Al-Amin. Dari Al-Amin. Maka ya santri-santri yang di Al-Amin dan pesantren yang lain, jangan malas belajar bahasa Arab, itu bahasa internasional. Ketika Anda nanti menjadi duta besar, bahasa itu adalah elemen penting dalam diplomasi. Dan kita bisa bersaing dengan negara-negara Arab. Saya sekarang ketua kelas duta besar negara-negara Arab, saya ketua kelas. Ya kalau dulu Indonesia saya bisa membuktikan bahwa kita bisa mengalahkan negara-negara tetangga dalam diplomasi. Ya kalau dubes-dubes Asia nanya, kamu luar biasa. Apa rahasianya? Saya bilang tahajud. Sholat malam. Kan orang Madura ya itulah. Iya. Saya di Al-Amin belajar ya sholat malam. Betul. Sholat malam. Selain amal-amalan dari Idris. Luar biasa. Al-Amin dan Kak Idris telah mengubah kehidupan Gusmis. Ya, siapapun guru-guru kita teladan kita, orang tua kita teladan kita. Dan sekali lagi saya berharap Klik Madura terus menginspirasi, membangun Madura, terus mengingatkan kearifan lokal Madura itu. Madura itu butuh dibangun lah, butuh infrastruktur itu harus wajib. Pendidikannya, jalannya, pertaniannya, hasil lautnya, itu terus harus didukung oleh pemerintah daerah. Dan pesan saya kepada seluruh pemerintah daerah, ya harus membangun Madura. Membangun itu tidak satu kali, itu proses panjang. Qalilan fa qalilan, syuaya. Kalau kata orang Arab, membangun itu ya pelan-pelan, tapi harus terencana pembangunannya. Maka saya akan membantu bagaimana misalnya Madura menjadi kawasan internasional di mana orang-orang berbagai dunia datang. Itu mimpi saya. Kalau orang-orang dunia itu datang ke Bali setiap bulan 2 juta setengah. Ekonomi Bali tumbuh. Kenapa? Gak ada orang-orang dari Bali ke Madura. Kenapa? Sama aja. Indahnya sama kok dengan Bali. Iya. Tinggal Bali itu infrastruktur bagus, budayanya bagus, masyarakatnya, partisipasi masyarakatnya luar biasa. Dan Madura sudah berhasil punya pesantren Al-Amin yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Ya kan? Jadi sebenarnya ya bisa banyak hal dikembangkan, wisatanya, kulinernya, pendidikannya, UMKM-nya. Dan itu kalau bisa dilaksanakan, Madura akan maju dan kuncinya politik. Politiknya harus sehat, politiknya harus membangun. Ya Gusmis ini sebagai elit pasti. Saya mengajak anak-anak muda, mari bergabung dalam gerakan membangun Madura. Ya, membangun. Dan membangun itu nggak mesti menjadi elit-elit, menjadi masyarakatnya juga membangun. Karena politik itu definisinya bukan elit ya. Politik itu adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat ikut membangun negaranya, dan bisa belajar dari Bali. Yang disebut Bali itu luar biasa pembangunannya, kebudayaannya di Bali, kebersihannya. Iya betul. Itu luar biasa. Kalau sekarang ada yang dekat Bali kan Banyuwangi misalnya. Dari dulu yang kita sebut wilayah yang orang punya kesan negatif terhadap Banyuwangi. Sekarang kan luar biasa, pelayanan publiknya luar biasa. Ya kan, wisatanya juga berkembang, pendidikannya, anak muda, kreativitas anak mudanya. Ya, saya makan di ada restoran Madura di Jembatan Suramadu. Itu lagu-lagunya itu lagu-lagu mana? Lagu Madura. Oleh orang Alajara Madura. Itu di aransemen lagu-lagunya dengan musik tradisional. Itu saya netesin air mata. Luar biasa itu lagu-lagu itu, mengajarkan banyak hal. Ya kan? Betul. Dan tiba-tiba orang Madura pakai bahasa Indonesia. Memang kita harus bahasa Indonesia karena itu bahasa persatuan kita. Tetapi jangan melupakan, Madura itu adalah kawasan yang subur dengan filosofi filsafat hidup, dengan kearifan lokal.
Maka ya sebenarnya banyak belajar lah. Saya berharap Klik Madura sekali lagi menjadi bagian dalam gerakan membangun Madura. Siap. Sangat. Dan sampai harus hadir nanti menjadi pemimpin gerakan anak-anak muda yang lain. Saya senang Klik Madura isinya anak-anak muda. Siap. Terus terakhir mungkin pesan atau motivasi kepada masyarakat Madura, utamanya kepada anak-anak muda Madura, agar ya minimal bisa terus semangat belajar dan bisa membangun Madura seperti yang dicita-citakan. Ada pesan dari Ken Musli Adnan, saya penggemarnya Ken Musli. Kalau lagi saya akrab dengan beliau. Saya mudah-mudahan bisa suan atau tidak. Ken Musli, salam hormat saya kalau di mana-mana kalau lagi pusing nonton Ken Musli itu ada pesan dari Ken Musli Adnan yang sangat sederhana. Lakon cerilan. Jadi kita harus berjuang pada bidang kita masing-masing. Yang petani jadilah petani, yang jadi nelayan jadilah nelayan, yang jadi tokoh agama jadikan agama sebagai cahaya terang bagi kehidupan. Yang pengusaha teruslah ciptakan lapangan pekerjaan, itu bisa dihitung. Jadi filsafat lakone celene itu banyak orang Madura masih kaget saya fasih bahasa Madura, karena bahasa Madura itu adalah bahasa ibu saya yang mengajarkan filsafat. Dan saya masih, karena saya orang Sumedang, saya masih abesa. Jadi orang-orang kampung itu kaget, Allah cici abesa. Oke, saya sampai lupa bahasa kasar Madura itu, karena sejak kecil saya santri menggunakan bahasa halus Madura itu. Sampai sekarang saya berbicara. Jadi pesannya lakone celena dengan penuh cinta. Mari kita bangun Madura. Dan saya melihat masa depan Madura itu lebih cerah. Bahasa Arabnya Madura asadu isyraqan. Madura cerah, Madura maju, Madura menjadi dambaan dan kita semua. Siap. Terima kasih kehadirannya Gus, terima kasih atas motivasinya dan terima kasih wejangan-wejangannya. Tentu bukan wejangan bang karena saya bukan kiai jadi tapi kan Gusnya juga diberikan oleh Gus Dur ini guru bangsa kita semua. Jadi semoga apa yang menjadi perbincangan kita menjadi manfaat kepada masyarakat, utamanya pada anak-anak muda Madura yang hari ini barangkali masih ada yang diambang keputusasaan, diambang kenapa saya lahir dengan kondisi ekonomi yang seperti ini. Nah, di depan kita ini semua teman-teman dan rekan Klik Madura, beliau lahir dari keluarga sederhana. Ayah ibunya buta huruf tapi tidak buta hati. Ayahnya seorang nelayan. Beliau bercerita biasanya membelah samudera Madura dari dermaga Aing Banas menuju Panarukan Situbondo karena harus pulang ke Situbondo, tetapi tidak menyurutkan semangatnya untuk menyekolahkan anaknya dan tidak menyurutkan semangatnya untuk menjadikan anaknya sukses, dan hari ini sudah sukses luar biasa. Terima kasih Gus. Sama-sama. Gusmis ini adalah, kalau Bung Karno adalah sang proklamator, tapi kalau Gusmis ini sang inspirator. Terima kasih sekali lagi. Akhiron lillahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka.